Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun berada, salam sejahtera, salam sehat. Pada kesempatan saat ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan mata kuliah pengembangan kepribadian dalam perspektif konsep general education. Saudara-saudara, ya, saya siapkan materi yang tentunya sudah disampaikan juga melalui sistem. Ya. Ini judulnya, ya. Jadi kalau sebagai pengantar, ya, saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa di dalam kurikulum itu ada beberapa pengelompokan mata kuliah, ya, salah satunya itu adalah mata kuliah pengembangan kepribadian. Nah, di dalam perspektif general education itu bahwa mahasiswa di perguruan tinggi itu wajib mengikuti mata kuliah dasar umum, ya. Nah, sebagaimana kita ketahui di sini pengertian pendidikan, ya, bahwa pendidikan itu adalah tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, Ki Hajar Dewantoro itu adalah salah satu tokoh pendidikan, ya, nasional yang kita banggakan. Ya. Tidak hanya ing Arso ung Sulodo ing Madya Mangunsarso tuturi handayani saja, ya. Tetapi ada kata-kata bijak yang dia katakan, ya, dimanapun tempat itu adalah sekolah dan dimanapun orang itu adalah guru. Jadi itulah yang disebut universitas kehidupan, saudara, ya. Nah, itu dari definisi kita coba masuk ke latar belakang kenapa pendidikan itu muncul, ya. Ini tentunya teori ini berangkat dari barat, ya. Ada kecenderungan masyarakat modern itu mendewakan teknologi dan cenderung mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, ya, sebagai akibat dari produk sistem pendidikan modern, ya. Sehingga nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal itu nyaris terabaikan. Ya. Nah, menurut laporan 50 tahun dari Nation Society for the Study of Education tahun 58 ini, saudara, ya, program studi general education di Amerika itu di latar belakangi 4 hal. Satu, ya, sebagai reaksi masyarakat terhadap spesialisasi keilmuan yang berlebihan, di mana para spesialis telah mendewakan hasil-hasil temuannya yang menakjubkan, sementara mereka lupa pada nilai-nilai esensi kemanusiaannya. Sebagai reaksi terhadap kepincangan penguasaan minat-minat khusus dengan perolehan peradaban yang luas, lalu sebagai reaksi terhadap pengkotak-kotakan kurikulum, saudara, ya, dan pecahnya pengalaman belajar siswa. Nah, sebagai reaksi terhadap formalisme dalam pendidikan liberal di abad 20 di Amerika dan Eropa, hasil analisis mereka menyimpulkan bahwa sistem pendidikan modern telah menghasilkan para saintis dan teknokrat yang handal, tapi tidak melahirkan para lulusan yang memiliki integritas kepribadian yang matang. Jadi 4 poin tersebut, saudara, kalau disederhanakan, ya, bahwa kemajuan sebuah ilmu dan teknologi tidak dibarengi oleh nilai-nilai kemanusiaan, itu menjadi sebuah hal yang paradok begitu. Anda bisa bayangkan, ya, di barat pun itu menemui gejala seperti itu, ya, apalagi di Indonesia, ya.
yang terkenal dengan nilai-nilai Pancasilanya begitu. Nah, sehingga dari situ timbul ya sebuah konsep yang namanya general education. Pendidikan umum itu pendidikan yang berkenaan dengan pengembangan keseluruhan kepribadian seseorang dalam kaitannya dengan masyarakat dan lingkungan hidupnya. Bisa juga disebut program pendidikan yang membina dan mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa dan mahasiswa. Menurut Wolfgang, ya, General Education itu merupakan bidang studi yang komprehensif karena mendidik kepala, hati, dan tangan. Secara terintegrasi, sasaran yang disentuh dalam General Education itu adalah 3 potensi utama, akal, hati, dan tingkah lakunya. Ya. Bahkan ahli Ponik itu menyebut the real of meaning, ya, makna-makna hidup yang ada di diri manusia, ya. Yang pertama itu adalah simbolik, yang kedua empirik, yang ketiga estetik, yang keempat etik, kelima sinoetik, ya. Dan yang keenam itu adalah estetik, ya, empirik ya. Nah, ini saudara, ya, kalau disimulasikan, ini adalah salah satu simulasi contoh jawaban satu soal begitu, ya. Jadi walaupun saya hanya bertanya mata kuliah Pancasila masuk dalam mata kuliah pengembangan kepribadian, ya. Mata kuliah pengembangan kepribadian itu dilatar belakangi oleh General Education, ya. Tetapi ketika bicara jawaban, tentunya diharapkan Anda bisa mengeksplor seluruh komponen yang berkaitan dengan jawaban tersebut, ya. Kita bisa dari kurikulum, ya, menjawab walaupun itu tidak ditanya, ya. Lalu tujuan kurikulum itu ada 3, ya, menurut Benjamin Bloom, kognitif, afektif, psikomotorik, ya. Lalu Anda menyebutkan pula mata kuliah pengembangan kepribadian, mata kuliah keahlian, mata kuliah berkarya, ya, mata kuliah perilaku berkarya, sampai ke MBB, ya, mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Nah, itu saudara-saudara, ya, berkaitan dengan kelompok mata kuliah. Nah, seperti yang tadi saya awal kemukakan, ya, General Education itu merupakan satu konsep teori yang melatar belakangi kenapa ada mata kuliah pengembangan kepribadian. Karena menurut Panik itu ada 6 simbol, ya, makna yang tergandung di dalamnya, dari simbolik, empirik, estetik, sinoetik, etik, dan sinoptik, ya. Nah, tentunya 6 makna tersebut, ya, di dalam pengejawantahannya itu menjelma, saudara, menjadi sebuah mata kuliah atau mata pelajaran, ya. Jadi simbolik seperti matematika, bahasa Indonesia, empirik, estetik. Empirik itu sejarah, ya. Estetik keindahan, ya. Sinoetik itu kemampuan berpikir, menentukan baik benar, ya, salah tidak salah, ya, baik atau buruk, ya. Demikian pula etik, ya. Ada etika yang dipelajari di sini, ya. Dan yang terakhir adalah sinoeptik, itu biasanya mata kuliah mata pelajaran agama, ya. Nah, pada akhirnya nanti ada 4, ya, dari kelompok mata kuliah Anda sudah menyelesaikan, lalu Anda lulus, ada beban studi sampai kepada predikat kelulusan, ya. Nah, kita kembali ke General Education, saudara, ya. Tentunya General Education itu bisa disebut, ya, sebagai pendidikan nilai-nilai atau pendidikan moral. Sehingga dalam kesempatan yang baik ini juga saya ingin memberikan penjelasan kepada saudara, ya, bahwa moral ini adalah salah satu core business dari pendidikan umum, ya.
Ada berbagai definisi di sini ya. Salah satunya bahwa moral itu merupakan ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan kelakuan. Ya. Itu moral, saudara. Lalu norma, menurut Suryono Sukanto, norma adalah sebuah perangkat yang dibuat untuk mengatur hubungan di dalam suatu masyarakat agar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, semua norma yang dibuat di dalam suatu masyarakat pasti akan mengalami yang namanya sebuah proses. Sehingga norma-norma tersebut dapat diakui, dihargai, dikenal, hingga ditaati oleh warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi identik antara moral dan norma begitu. Ya. Nah, macam-macam norma di sini kita lihat ya, ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, ya, norma kebiasaan, sampai kepada norma hukum. Fungsi norma sendiri yang pertama itu mengatur tingkah laku masyarakat sesuai nilai yang berlaku. Ya. Jadi nilai itu adalah sesuatu yang berharga ya, dan berlaku di satu tempat. Tentunya nilai-nilai antara Indonesia dengan Barat itu menjadi sebuah perbedaan yang menonjol, baik menurut Amerika belum tentu menurut kita, atau sebaliknya, saudara. Ya. Yang kedua, membantu untuk mencapai tujuan bersama masyarakat, menciptakan ketertiban dan keadilan dalam lingkungan masyarakat, dan yang keempat, sebagai dasar memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan-aturan yang terdapat di dalam norma. Ya. Nah, tentunya ketika berbicara moral, norma, ya, itu ada di dalam diri kita, ya, yang disebut kepribadian, begitu. Ya. Jadi artinya moral dan norma itu, ya, berangkat dari kepribadian. Apa itu kepribadian? Ya, kepribadian itu adalah organisasi faktor-faktor sosiologis, psikologis, dan biologis yang didasari oleh perilaku individu. Ya, ini menurut Roach dan Warren. Ya. Jadi menurut Kunchana Ringat, ya, kepribadian itu merupakan ciri watak yang diperhatikan seseorang secara lahir, konsisten dan konsekuen. Setiap manusia melakukan proses sosialisasi. Proses sosialisasi tersebut berlangsung selama manusia masih hidup. Kepribadian individu dapat terbentuk dalam tingkah laku sehingga individu memiliki identitas khusus ya, yang berbeda dengan orang lain. Ya, jadi kepribadian itu sama juga dengan yang namanya akhlak. Ya, ada 7 tahapan menuju akhlak atau kepribadian. Yang pertama itu dari persepsi. Ya, yang kedua motivasi, ketiga yakin, keempat tingkah laku, kelima kebiasaan, keenam karakter, ketujuh kepribadian. Nah, jadi Anda bisa bayangkan bagaimana tingkah laku buruk menjadi sebuah kebiasaan dan akan menjadi sebuah karakter. Ya. Jadi dalam kesempatan yang baik ini tentunya Anda harus melakukan tingkah laku yang baik, akan menghasilkan kebiasaan yang baik, karakter yang baik, dan pada akhirnya akan meraih kepribadian yang baik. Begitu. Nah, menurut teori itu biasanya merubah sesuatu yang sudah dilakukan itu memerlukan 3 sampai 6 minggu, saudara. Jadi wajar kalau minggu pertama, minggu kedua itu sangat berat, ya. Tetapi ketika sudah dilakukan dan menjadi sebuah style, saya yakin, seyakin-yakinnya ada sesuatu yang hilang ketika tidak melakukan. Ya. Baik, saudara, kita lanjut. Ya. Di sini teori kepribadian, ya, ada 4, ya, dari psikodinamik, ya, neo freedom personality theory, ya, trait teori, sampai kepada Carl Jung teori. Ya. Nah, psikodinamik itu teori yang diciptakan oleh Sigmund Freud, ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, Sigmund Freud itu adalah salah satu ahli psikolog, ya, yang sangat terkenal.
Dalam teorinya dia merumuskan dengan premis bahwa kebutuhan atau dorongan yang tidak disadari konsumen, terutama dorongan biologis dan seksual, merupakan inti dari motivasi dan kepribadian. Nah, dalam teori ini terdapat 3 sistem yang berinteraksi dalam kepribadian manusia, antara lain id merupakan sebuah pusat dari semua dorongan primitif dan impuls. Lalu superego merupakan ekspresi individu tentang perilaku yang dibenarkan menurut norma dan etika. Lalu ego merupakan pengendalian diri yang disadari oleh individu. Jadi masing-masing manusia ini ada ID, ya, ada superego dan ada ego. Ya. Terus yang Neo-Freudian Personality Theory, ya, teori ini diteliti oleh Karen Hort. Ya, dalam teorinya ia mengajukan sebuah mekanisme yang dilalui individual dalam rangka mencapai jalan keluar dan konflik yang menggelisahkan. Ya, dalam teori ini ia menjadi kepribadian menjadi 3 bagian. Ya. Jadi ada komplain individual, individu yang cenderung mendekati orang lain, agresifis individual merupakan individu yang menentang orang lain, dan individual merupakan individu yang cenderung menjauhi orang lain. Nah, itu teori kedua dari teori kepribadian. Yang ketiga menurut Costa, ya, itu trait teori. Dia menggunakan asumsi bahwa semua individu memiliki karakter berbeda dan karakter tersebut bersifat konsisten, dapat diukur perbedaannya antara individu yang satu dengan yang lain. Ya. Costa dan McCrae membagi teori menjadi 5 karakter. Ya, ada extraversion, pribadi yang suka berada di dunia lain selain di dunia mereka. Ya. Neuroticism merupakan pribadi yang memiliki kondisi emosi yang tidak stabil, pesimis, dan memiliki kepercayaan diri yang rendah. Lalu agreeableness, ya, merupakan karakter yang cenderung memiliki keyakinan positif dan menghargai nilai-nilai orang lain. Tentunya ini yang cukup baik. Consistentness, ya, Consistentious merupakan pribadi yang memiliki sikap bertanggung jawab penuh, dedikasi, dan dapat dipercaya. Lalu openness to experience merupakan pribadi yang memiliki karakter terbuka dalam pola berpikir dan mau menerima konsep-konsep baru. Nah, ini tentunya 3 teori tersebut, ya, menyatakan teori kepribadian yang ada di dalam diri manusia. Oke, yang terakhir menurut Carl Jung teori, ya. Carl Jung itu dalam teorinya berpendapat bahwa terdapat 2 dimensi cara berperilaku dan 4 fungsi psikologi. Dimensi tersebut menggambarkan tentang arah aliran energi psikis, yaitu extraversion dan introversion. Extroversion itu energi psikis yang diarahkan untuk mewujudkan dunia luar atau sesuatu. Sedangkan introversion adalah energi psikis yang fokus pada proses-proses psikis internal yang meliputi perasaan dan ide-ide. Ya, fungsi dasar psikologis antara lain sensasi, ya, merupakan sesuatu yang menjembatani masuknya aliran informasi ke dalam benak konsumen. Intuisi merupakan kemampuan yang digunakan untuk melihat sesuatu yang tidak nampak dan selalu berupaya untuk melihat pola dan gambaran besarnya. Berpikir yang merupakan tipe individu yang selalu menggunakan kemampuan intelektualnya untuk melakukan berbagai pertimbangan sebelum melakukan sesuatu. Perasaan merupakan individual yang cenderung menggunakan nilai-nilai pribadi dan perasaan dalam proses pemecahan masalah. Ya, jadi 4 teori kepribadian, ya, dari berbagai ahli itu menjadi sebuah pengetahuan, ya, bagi kita semua yang berkaitan dengan pribadi-pribadi manusia. Ya. Nah, tentunya di dalam konsep general education menginginkan, ya, kepribadian yang sehat. Di sini ada beberapa indikator, ya, saudara bisa juga melakukan self assessment, ya. Kalau Anda kepribadian sehat itu dengan indikator mampu menilai diri sendiri secara realistis, ya,
mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistis, kemandirian, mampu menilai secara realistis, mempunyai filsafat hidup, orientasinya keluar, berbahagia, penerimaan sosial, mempunyai tujuan, bisa mengontrol emosi, dapat menerima tanggung jawab. Nah, sementara kepribadian tak sehat itu mudah marah, hiperaktif, sering tertekan atau kita kenal dengan istilah depresi atau stres, memperlihatkan kecemasan dan kekhawatiran, ya, senang mengganggu orang lain yang usianya jauh lebih muda atau dengan binatang, ya, tidak mampu menjauhi perilaku menyimpang meskipun sudah diperingatkan atau dihukum, ya, senang mengkritik, mengejek orang lain, ya, kurang bergairah, ya, kurang mempunyai kesadaran untuk mentaati ajaran agama, sering mengalami pusing kepala meskipun sebab utamanya bukan dari faktor yang bersifat organis. Nah, itu kepribadian yang tak sehat gitu. Jadi intervensi energi, intervensi pemikiran positif itu akan menghasilkan sebuah pemikiran yang positif pula begitu. Jadi jangan sekali-sekali negatif, karena apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan itu akan menjadi sebuah doa begitu ya. Jadi kalau menurut terminologi agama itu, aku sesuai prasangka hambaku terhadapku, ya. Jadi berpikirlah positif gitu, ya. Jadi jangan sekali-sekali Anda mengeluh, karena itu mengeluh itu akan menjadi pemikiran-pemikiran yang negatif. Ya. Baik saudara, kita lanjut, ya. Di sini ada unsur-unsur kepribadian, ya, diantaranya didapat dari pengetahuan, ya, perasaan, ya, dorongan naluri, ya, dan terakhir jenis-jenis kepribadian, ya, yang juga sudah disampaikan dari berbagai ahli. Ya. Di sini introvert, ya. Introvert itu kepribadian manusia mengutamakan dunia dalam pikiran manusia itu sendiri, ya. Jadi seorang introvert itu mempunyai kecenderungan untuk menutup dari kehidupan dunia luar. Dia lebih suka berada pada kondisi tenang atau sunyi daripada tempat-tempat yang ramai atau banyak orang, ya. Goethe, ya, itu tokoh ahli dari Jerman, ya. Kesunyian memang dapat membentuk kepribadian, tetapi berinteraksilah yang akan lebih dapat membentuk kepribadian yang paripurna. Nah, itu. Ya. Lalu extrovert itu kepribadian manusia yang mengutamakan dunia luar manusia tersebut. Ya. Extrovert itu kebalikan dari introvert. Jadi seorang extrovert itu mempunyai kecenderungan membuka diri dengan dunia luar dan segala macam aktivitasnya. Tidak banyak berpikir, cenderung lebih suka di tempat yang penuh keramaian atau banyak orang. Ya. Nah, sekarang yang ketiga itu ada ambivert, ya. Itu kepribadian manusia yang bisa berubah-ubah. Nah, ini menjadi satu sisi bisa introvert, yang satu bisa extrovert atau sebaliknya. Seorang dengan kepribadian ambivert itu mempunyai sifat yang fleksibel dalam beraktivitasnya, baik sebagai introvert maupun sebagai extrovert, serta berinteraksi dengan introvert dan extrovert dengan baik. Ambivert sering terlihat moody, ya, karena sifatnya yang sering berubah-ubah. Ya. Jadi tentunya jenis-jenis kepribadian ini ada di dalam diri manusia, ya, yang pada akhirnya kembali kepada kata kunci, ya, bahwa ya, general education ini merupakan sebuah pendidikan yang tidak mengkotak-kotakan, ya, asal muasal mahasiswa atau pelajar dari mana, tetapi dibingkai dalam sebuah kerangka konsep general education itu untuk menuju kepribadian yang baik dan benar begitu. Nah, dalam terminologi agama tadi sudah saya katakan, ya, kepribadian itu sama juga dengan akhlak begitu, ya. Nah, kenapa ada
mata kuliah pengembangan kepribadian di dalam kurikulum, karena mata kuliah pengembangan kepribadian tersebut ya ingin mencetak ya, manusia yang seutuhnya, ya, manusia yang sempurna, ya, tidak hanya kemampuan intelektual saja, tetapi mempunyai kemampuan emosional, IQ, EQ, dan SQ. Ya. Nah itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Terima kasih saudara atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi yang bisa saya sampaikan ini menjadi modal Anda di dalam melakukan proses pembelajaran selanjutnya, tidak hanya dengan saya saja, tetapi dengan mata kuliah lainnya, khususnya yang berada di dalam mata kuliah pengembangan kepribadian. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.